Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang materi lingkaran kelas 8. Mungkin di sekolah dasar sudah kalian pelajari tentang lingkaran ini. Mari kita perdalam lagi. Oke, tidak ada salahnya kalau kita mengetahui sejarah tentang bilangan irasional yang sangat berhubungan sekali dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu pi, yang biasa kita pakai dengan menggunakan 22/7 atau 3,14. Itu nilai pendekatannya ya. Oke. Konsep pi pertama kali dimunculkan oleh bangsa Mesir kuno yang dibuktikan dengan sebuah catatan sejarah yang menyatakan bahwa ternyata angka pi sudah digunakan pada tahun 1650 sebelum Masehi. Nah, pi adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran itu sendiri. Kalau ada lingkaran, kalau kalian ukur keliling lingkaran, terus kalian bandingkan dengan diameter lingkaran, nah hasilnya akan mendekati 3,14 atau nilai praktisnya adalah 22/7. Nah, angka ini merupakan bilangan irasional yang digitnya tak terhingga dan tanpa akhir yang jelas, dan tidak memiliki pola atau keteraturan pada angka desimalnya. Jadi acak, angka desimalnya acak ya. Kira-kira berapa ya angka terakhirnya? Nah, ini belum ada yang tahu. Oke, namanya juga manusia ya, pasti ada rasa penasaran. Nah, ini ada seorang ilmuwan yang ingin meneliti, yang ingin mengetahui angka berapa sih terakhir yang muncul pada angka pi ini. Nah, ada penelitiannya juga. Akhirnya pada tahun 2016 seorang ilmuwan Swiss, Peter Trapp namanya, menggunakan komputer dengan 24 hard drive disertai dengan program canggihnya. Ilmuwan tersebut berhasil menghitung pi sampai lebih dari 22 triliun digit. 22 triliun digit. Bisa dibayangkan ya seberapa banyaknya. Sehingga memecahkan rekor dunia waktu itu. 22 triliun digit terakhir pun yang sudah diketahui itu belum merupakan angka terakhir, jadi masih berlanjut angkanya ini, angka desimalnya masih berlanjut. Jadi 22 triliun itu belum ketemu angka terakhirnya, masih panjang dan juga tidak terbatas ya, tidak ada batasannya. Nah itu, jadi ada yang penasaran sampai angka berapa sih terakhirnya itu berhentinya. Ternyata sudah ditemukan 22 triliun digit, ternyata tidak berhenti, masih panjang. Nah itu kira-kira bisa kita bayangkan jika kalian bisa membaca satu digit pi setiap detik ya, misalkan kira-kira ya perlu 700.000 tahun untuk membaca semua angka itu. Misalkan kalau satu digit itu perlu 1 detik untuk membacanya. Ya mungkin nomor telepon, terus nomor KTP atau kode ATM kalian bisa jadi dikombinasi nilai desimalnya pi itu. Mungkin kayak gitu ya. Nomor telepon, terus nomor KTP ada dikombinasi saking banyaknya. Atau misalkan ini kalian ketik angka sebanyak 1 miliar saja, tidak perlu 22 triliun, 1 miliar digit saja dengan font
Dan dengan ukuran normal terus kalian rentangkan, bisa-bisa dari Sidoarjo kota nyampe ke Surabaya aja. Nah, seperti itu. Meskipun tidak bisa dijelaskan secara pasti dalam bentuk pecahan, jadi bilangan irasional tidak bisa ditampilkan dengan bilangan pecahan, bilangan bulat. Bilangan yang paling mendekati adalah 22/7 yang biasa kita pakai, atau bisa 3,14. Jadi 22/7 atau 3,14 itu hanya pendekatan saja, bukan nilai pi sesungguhnya. Bukan nilai pi sesungguhnya ya. Nilai pi sesungguhnya ini. Nah, banyak sekali ya. Jadi pendekatan saja, 22/7 atau 3,14 itu pendekatan saja untuk nilai praktis. Jadi menghitungnya tidak bisa banyak-banyak. Terus Pak, kalau 3,14 bisa atau 22/7 juga bisa, untuk apa memperkirakan pi sampai panjang gitu Pak? Ya untuk keperluan sains pastinya. Karena kalau hanya untuk praktis saja, nilai pi 11 digit di belakang koma itu sudah cukup untuk menghitung keliling bumi dengan ketelitian milimeter. Nah, jadi nilai desimal 11 digit yang di belakang 3, nah itu terus diteruskan 11 digit. Nah, itu sudah cukup menghitung keliling bumi dengan ketelitian milimeter. Nah, sudah cukup 11 digit itu sudah cukup. Apalagi 22 triliun tadi ya, lebih teliti sekali. Dan nilai pi 39 digit di belakang koma sudah bisa untuk menghitung setiap keliling alam semesta sampai ketelitian atom hidrogen. Tahu ya, atom hidrogen itu sangat kecil sekali ya, nggak kelihatan atom hidrogen. Jadi untuk keperluan praktis sehari-hari ya cukuplah 3,14 atau 22/7 saja, itu sudah cukup. Atau kalau pengen lebih perlu ketelitian lagi ya ditambah 2 digit lagi atau berapa digit lagi, itu terserah kalian. Oke, itu tentang nilai pi. Jadi cukup menarik ya sejarahnya. Oke, sekarang kita masuk pada materi lingkaran. Tetap semangat. Oke, yang pertama adalah unsur-unsur lingkaran. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran, titik pusatnya O, terus ada sebuah garis AB. Garis AB itu dinamakan diameter. Jadi pojok lingkaran ke pojok lingkaran itu diameter. Sedangkan setengahnya diameter AO, setengahnya diameter atau OB itu sama saja ya, itu namanya jari-jari. Kemudian ada garis melingkar dari B ke C, itu namanya busur. Sedangkan daerah yang dibatasi oleh busur BC dan kedua jari-jari OC dan OB itu namanya juring. Jadi juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan jari-jari yang membentuk apa ini, kayak potongan pizza ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada garis yang menghubungkan dari A ke C, itu namanya tali busur. Sedangkan daerahnya disebut tembereng.
Jadi tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan juga busur. Ini tali busurnya AC dan busurnya yaitu AC, busur AC. Itu namanya tembereng. Kemudian ada garis tegak lurus terhadap tali busur, yaitu garis DO. Ini namanya apotema. Nah, itu tadi unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Sudah tahu ya, luas lingkaran yaitu P kali R kuadrat. P kali R kuadrat. Luas lingkaran sama dengan P kali R kuadrat. Sedangkan keliling lingkaran bisa 2P kali R atau juga bisa P kali D. Karena diameter sama dengan 2 kalinya jari-jari atau 2 kali R. Oke, contoh soal. Perhatikan lingkaran berikut dan tentukan A perkiraan keliling bangun. Oke, kita jawab yang A dulu. Perkiraan keliling bangun itu sama dengan panjang busur AB ditambah panjang busur BO terus ditambah panjangnya AO. Panjangnya AO. Jadi perkiraan keliling bangun itu sama dengan panjang busur AB ini ditambah panjang busur BO ditambah panjang AO. AO itu jari-jari ya, 7 panjangnya. Oke, sedangkan panjang busur AB belum diketahui, BO juga, AO itu 7 ya. Oke, kita hitung panjang busur AB dulu. Panjang busur AB sama dengan setengah keliling lingkaran. Panjang busur AB itu setengah keliling lingkaran. Oke, kita substitusikan yang diketahui. Di sini setengah berarti setengah kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran tadi Pi kali D sama dengan setengah, karena diameternya 14 ya, 7 tambah 7 14, berarti 14 itu kelipatan 7, berarti kita pakai Pi nya 22/7, diameternya 14. Oke, kita coret dua-duanya, kali setengah sama dengan 11, sedangkan 14 sama 7, 14 bagi 7 itu 2, jadi 11 kali 2 sama dengan 22 cm panjang busur AB nya. Oke, sekarang panjang busur OB sama dengan setengah P kali D, sama, cuma diameternya yang berbeda. Sama dengan di sini setengah berarti setengah, P nya pakai 22/7 dikali diameter. Diameternya di sini 7. Berarti kali 7. Oke, 7-nya bisa kita coret ya, 1 ini. Jadi 22 dikali setengah, 11 cm. Panjang busur OB sama dengan 11 cm. Oke, sekarang panjang AO. Panjang AO itu sama dengan panjang jari-jari. Jari-jarinya di sini 7, berarti panjang AO sama dengan 7. Sudah diketahui semua, sekarang kita substitusikan ke sini. Panjang busur AB sama dengan 22 ditambah BO atau OB sama dengan 11 ditambah AO nya 7. Jadi nilainya 40 cm. Perkiraan keliling bangun. Oke, yang A sudah terjawab. Sekarang yang B, perkiraan luas bangun. Jadi perkiraan luas bangun sama dengan luas tembereng AB, ini ya, luas tembereng AB dikurangi luas tembereng OB. Jadi luas tembereng AB dikurangi luas tembereng OB. Luas tembereng OB itu yang ini ya,
yang ruang kosong ini ya, setengah lingkaran kosong. Jadi dikurangi, tidak setengah lingkaran AB full. Jadi luas tembereng AB dikurangi OB, itu luas perkiraan bangun. Luas tembereng AB sama dengan setengah kali PR kuadrat. Oke, kita substitusikan setengah, berarti setengah B nya kita pakai 22/7 dikali R nya 7, R 7 ya ini, jadi 7 kuadrat. 22 kali setengah itu 11, 7 kuadrat itu 49, bagi 7 itu dapatnya 7. Jadi 11 kali 7 sama dengan 77 cm persegi. Jadi luas tembereng AB itu sama dengan 77 cm persegi. Oke, sekarang luas tembereng OB. Luas tembereng OB sama dengan setengah kali PR kuadrat, sama, cuma jari-jarinya berbeda ya. Sama dengan setengah kali P nya 22/7 dikali R kuadrat. Di sini R nya berapa? Yang tembereng OB 7 bagi 2. 7 bagi 2 sama dengan 3,5. Jadi 3,5 kuadrat. Oke, 22 dikali setengah itu 11. Terus 3,5 kuadrat itu 12,25 dibagi 7 sama dengan 11 kali 12,25 sama dengan 134,75 dibagi 7 ketemu 19,25. Oke, kita jawab yang B. Kita substitusikan ke sini. Sudah diketahui kedua-duanya. Jadi luas tembereng AB ketemu 77 dikurangi luas tembereng OB. OB-nya 19,25. Maka luas daerah tersebut adalah 57,75 cm persegi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat, misalkan ada sebuah lingkaran, ada titiknya di sini, ada sudut pusat, namanya juga sudut pusat ya, berarti sudutnya menghadap ke titik pusat lingkaran. Berarti sudut pusat ini, sudut pusat ini namanya, dinamakan sudut pusat. Terus ada sudut yang sudutnya menghadap keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran ya. Pak, kok nggak dikasih nama sudut busur? Ini kan juga busur ya. Sudut busur. Terus ada sudut paksur gitu. Nah, ini namanya sudut keliling karena sudutnya menghadap di keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu yang ini ya. Nah, sudut keliling. Sudut pusat, sudut yang menghadap pusat. Sudut keliling, sudut yang menghadap keliling lingkaran. Nah, seperti itu. Oke, kedua sudut ini mempunyai kaki yang ini menempel satu titik di sini, sama berpotongan di sini ya, di satu titik. Sudut pusat dan sudut keliling itu kakinya berpotongan di satu titik. Nah, itu berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kalau kakinya berpotongan di satu titik, ini kan satu titik ya, sudut keliling sama sudut pusatnya
kakinya 1 titik. Itu berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti sudut keliling sama dengan sudut pusat dibagi 2, atau sudut keliling sama dengan setengahnya sudut pusat. Nah, seperti itu. Misalkan sudut pusatnya besarnya 100 derajat, berarti sudut kelilingnya berapa? Ya pasti 50 ya. 100 dibagi 2 ketemunya 50. Jadi sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Oke, contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Diketahui sudut BOC sama dengan 40 derajat, maka besar sudut ADC adalah. Nah, oke, kita jawab. Yang diketahui hanya sudut BOC. Yang dicari adalah sudut ADC. Sudut BOC ini ya 40 derajat. Sedangkan sudut ADC itu sudut keliling. Sudut keliling yang berhubungan dengan sudut AOC. Sudut AOC itu sudut pusat ya. Sudut pusatnya itu AOC, sudut kelilingnya ADC. Dan kakinya 1 titik. Berpotongan. Jadi berlaku ini tadi, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Oke, kita cari sudut AOC nya dulu dengan petunjuknya sudut BOC ini 40. Jadi AB itu kan sudutnya, kalau garis lurus itu sudutnya 180. Terus ini dikurangi sudut BOC nya 40, berarti sudut AOC nya ini 180 dikurangi 40 sama dengan 140. Sudut AOC itu sudut pusat, besarnya 140, berarti sudut ADC sama dengan separuhnya sudut AOC. Jadi sudut ADC sama dengan sudut AOC dibagi 2. Sudut AOC tadi ketemu 140 dibagi 2 sama dengan 70. Sudut ADC sama dengan 70. Oke, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika sudut AEB ditambah ADB ditambah ACB sama dengan 219, maka besar sudut AOB adalah. Nah, sudut AOB ini adalah sudut pusat. Ini ya, sudut AOB adalah sudut pusat. Sedangkan AEB, ADB, dan ACB itu sudut keliling. Nah, keempat sudut ini yaitu sudut kelilingnya ada 3, AEB, ADB, dan ACB. Itu 1 titik, kakinya 1 titik dengan sudut pusat AOB. Nah, berarti ada hubungannya. Coba kita lihat ketiga sudut keliling ini. Ketiga sudut keliling ini kakinya berpotongan di 1 titik. Berarti ini menandakan sudutnya sama besar. Ketiga sudut sama besar. Sudut kelilingnya ya. Oke, kita jawab. Sudut AEB sama dengan ADB sama dengan ACB juga. Sama dengan 219 dibagi 3. Karena tadi ketiga sudut keliling ini sama, berarti dibagi 3. Untuk mencari satu sudutnya. 219 bagi 3 sama dengan 73 derajat. Oke, sekarang kita bisa menentukan sudut AOB. Sudut AOB sama dengan 73 dikali 2. Jadi sudut AOB nya besarnya 146 derajat. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur. Segi 4 berarti sisinya ada 4 ya.
Misalkan di sini ada lingkaran dan titik pusatnya. Di sini ada tali busur. Terus di sini juga, sini juga, sini juga. Yang membentuk segi 4. Di sini persegi berarti ya. Persegi panjangnya sama semua. Persegi berarti sudutnya 90 derajat semua. Oke, di sini kalau saya jumlahkan sudut yang berhadapan, saya jumlahkan ketemu 180. Yang sebelah sini juga 180. Kalau keempat sudutnya saya jumlahkan semua, berarti ketemu 360. Nah, seperti itu. Coba kita pakai segi 4 yang ini, yang sembarang. Misalkan di sini ada tali busur, terus tali busur AB, terus ada tali busur juga BC, terus ada CD, dan kembali lagi AD. Nah, sudah membentuk segi 4. Dalam segi 4 tali busur berlaku sudut yang berhadapan jika dijumlahkan itu sama dengan 180. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan sudut A 140, berarti sudut A itu berhadapan dengan sudut C. Berarti sudut C-nya itu sama dengan 40. Kenapa kok 40? Karena 140 ditambah 40 ketemunya 180. Jadi sudut yang berhadapan kalau dijumlahkan ketemu 180. Nah, ada lagi sudut B. Misalkan sudut B ini 50, berarti di sini 180 kurangi 50 berarti 130 derajat. Nah, seperti itu. Segi 4 tali busur juga berlaku ini. Besar sudut luar segi 4 tali busur sama dengan besar sudut dalam di hadapan pelurusnya. Maksudnya seperti ini. Misalkan garis AD atau tali busur AD saya perpanjang ke sini ya. Nah, di sini akan membentuk sudut baru. Nah, di sini berarti kalau ini sudut lurus ya, AD kan sudut lurus 180, berarti di sini 50 ya. Karena 130 tambah 50 180. Begitu juga kalau tali busur CD saya perpanjang. Nah, ini jadi seperti ini. Berarti di sini juga 50. Karena 130 ditambah 50 sama dengan 180. Jadi ini 50 sama dengan yang sudut B ini. Itu maksudnya. Besar sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga itu yang mana? Yang 50 ini atau ini juga sama. Besar sudut luar segi 4 tali busur sama dengan besar sudut dalam. Sudut dalamnya kan ini di hadapan pelurusnya. Nah, di hadapan pelurusnya ya ini. Jadi 50 sama 50 sama ya. Oke, selain itu segi 4 tali busur juga berlaku dalil Ptolemeus yang mengatakan bahwa hasil kali diagonal-diagonal segi 4 tali busur sama dengan jumlah perkalian sisi-sisi yang berhadapan. Jadi diagonal AC, ini diagonal AC ya. Kalau saya kalikan diagonal BD itu sama dengan nilainya dengan panjang tali busur AB dikali panjang tali busur CD yang berhadapan ini. AB sama CD dikalikan ditambah BC dikali AD. Nah, seperti itu. Lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Perhatikan segi 4 tali busur berikut. Besar sudut X, sudut Y, dan sudut Z adalah, kita disuruh mencari X, Y, Z. Oke, kita jawab salah satu petunjuknya untuk mencari sudut X adalah ini. Ini kan diperpanjang ya di sini ke sini itu 110. Berarti
sudut X sama dengan 180 dikurangi 110, ketemunya 70 derajat. Oke, kemudian sudut Y. Sudut Y itu petunjuknya bisa melalui sudut X. Sudut X sudah ketemu 70 derajat, berarti sudut Y sama dengan 180 dikurangi sudut X. Sudut X 70. Jadi sudut Y 110 derajat. Terus yang terakhir sudut Z. Sudut Z di sini petunjuknya adalah 85 derajat ini karena saling berhadapan. Berarti sudut Z sama dengan 180 dikurangi 85, ketemunya 95 derajat. Nah, seperti itu. Oke, yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Tentukan luas segi 4 kali busur yang berbentuk layang-layang. Jadi layang-layang, tahu ya sifat layang-layang. Kalau sifat layang-layang itu sisi AD ini sama dengan sisi CD, sisi AB sama dengan BC. Nah, seperti itu. Oke, kita jawab. Luas layang-layang sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, atau setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sedangkan diagonal 1 kali diagonal 2-nya belum diketahui. Nah, kita cari pakai ini, pakai dalil Ptolemeus tadi ya. Oke, kita cari dulu. Diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan sisi AB dikali sisi CD yang berhadapan tadi ya, AB kali sisi CD ditambah sisi BC dikali AD. Oke, kita substitusikan yang diketahui. AB sama dengan 4 dan CD itu 3 ditambah BC nya, ini BC ya, BC nya 4, ini sama, terus AD nya 3, AD sama dengan CD. 4 kali 3 12, 4 kali 3 12, 12 tambah 12 24. Diagonal 1 kali diagonal 2 nya sudah ketemu 24. Oke, kita substitusikan ke sini. Diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan 24 dibagi 2. Jadi luas layang-layangnya sama dengan 12 cm persegi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Ada 3 unsur lingkaran ini. Oke, misalkan di sini ada sebuah lingkaran dengan pusatnya O. Kemudian ada busur AB yang berwarna kuning ini ya. Untuk mencari panjang busur, kita pakai perbandingan. Oke, panjang busur AB sama dengan sudut AOB dibanding 360 derajat. 360 derajat dari satu putaran penuh, kan 360 ya, dikali keliling. Nah, perlu diingat kalau mencari panjang busur itu berhubungan dengan keliling lingkaran. Panjang busur berhubungan dengan keliling lingkaran. Jadi panjang busur AB sama dengan sudut AOB yang membentuk ini ya, dibanding 360 dikali keliling lingkaran. Oke, kemudian luas juring. Misalkan di sini yang ditanyakan luas juring AOB. Itu sudut AOB dibanding dengan 360 derajat sama, cuma dikalinya dikali dengan luas lingkaran. Nah, kalau luas juring berhubungan dengan luas lingkaran. Luas juring berhubungan dengan luas lingkaran. Nah, seperti itu. Kemudian luas tembereng. Misalkan di sini luas tembereng AB ini ya. Luas tembereng AB sama dengan luas juring AOB. Luas juring tadi yang potongan pizza itu ya. Luas juring AOB dikurangi luas segitiga
AOB. Jadi untuk mencari daerah yang berwarna ungu ini, kita mencari luas juringnya AOB dikurangi luas segitiga yang berwarna pink ini. Sudah ketemu tembereng AB-nya. Oke, lebih jelasnya kita simak contoh soal. Nomor 1, perhatikan lingkaran berikut. Diketahui panjang jari-jari AO 10, tali busur AB 16, dan tentukan panjang busur AB. Panjang busur AB. Terus luas juring AOB, luas tembereng AB. Yang kita perlukan, kita cari dulu ya semuanya. Panjang busur itu kita perlu ini sudutnya AOB. Sudut AOB karena belum diketahui ya. Yang diketahui adalah sudut luarnya AOB. Sudut luar. Oke, kita cari sudutnya. Kita jawab sudut AOB sama dengan, kalau satu putaran penuh kan 360, berarti AOB sama dengan 360 dikurangi 240 sama dengan 120 derajat. Oke, sekarang perlu keliling, berarti kita mencari keliling lingkarannya. Keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi kali r. Oke, 2 kali pi. Pi-nya di sini kita pakai berapa? Jari-jarinya 10, berarti kita pakai 3,14 kali r. R-nya ini jari-jari 10 ya. Oke, 3,14 kali 10. Komanya ke belakang 1 digit, jadi 31,4 dikali 2, jadi 62,8 cm. Oke, keliling sudah. Terus luas juring kita perlu luas lingkaran, berarti kita cari luas lingkarannya dulu. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Jadi pi nya 3,14 kali 10 kali 10 lagi karena kuadrat r nya. 10 kali 10 100. 100 kali 3,14 berarti komanya mundur 2 digit, jadi 314 cm persegi luasnya. Terus luas sudah, keliling sudah. Luas tembereng memerlukan luas juring. Luas juring AOB dan luas segitiga. Oke, kita cari luas segitiga AOB dulu. Luas segitiga AOB ini kita mencari luas segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi bagi 2. Terus alasnya berapa Pak? Alasnya yaitu tali busur ini. Misalkan ini saya pindah ya segitiganya yang berwarna pink ini. Alasnya yaitu AB itu 16. Terus tingginya Pak? Nah, tingginya kita cari. Tingginya bukan 10 ya Pak? Bukan, ini kan miring. Kalau tinggi itu harus tegak lurus. Nah, di sini tingginya nanti. Oke, kita cari tingginya pakai Pitagoras. Nah, ini Pitagoras. Kalau AB itu 16, berarti separuhnya itu 8 ya. Berarti di sini 8, di sini juga 8. Oke, 10 8. Kalau pakai apa itu triple Pitagoras ketemu berapa? Ketemu 6. Nah, kita buktikan. Kita mencari T-nya. T kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 10 kuadrat itu 100 dikurangi 8 kuadrat 64. 100 kurangi 64 36. Ini dalam bentuk T kuadrat. Jadi T-nya saja itu akar 36. Ketemunya 6 cm. Nah, itu tingginya ketemu 6 cm. Jadi kita substitusikan ke sini. Alasnya 16. Oke, tingginya sudah ketemu tadi ya, 6. Jadi kali 6 dibagi 2.
16 bagi 2 itu 8. 8 kali 6 48 cm persegi. Jadi luas segitiga AOB 48 cm persegi. Kita jawab yang A dulu. Panjang busur AB. Nah, panjang busur AB yaitu sama dengan sudut AOB per 360 pastinya dikali keliling lingkaran. Kelilingnya sudah kita hitung tadi. Oke, sudut AOB ketemunya 120 per 360 dikali kelilingnya tadi. Kelilingnya tadi 62,8. Sama dengan kalau kita perkecil ya 120 per 360 kita sederhanakan jadi 1/3. Jadi 1/3 kali 62,8 itu ketemunya 20,93 cm. Oke, sekarang yang B. Oke, karena nggak muat ya, nah kita pindah ke sini. Sudah ketemu kayak tadi. Oke, yang B, luas juring AOB. Luas juring berarti luas juring sama dengan sudut AOB nya dibanding 360 dikali luas lingkaran. Jadi luas juring berhubungan dengan luas lingkaran. Sudut AOB nya 120 per 360 dikali luasnya tadi 314. Ini disederhanakan jadi 1/3 ya tadi, dikali 314. Ketemunya 104,66 cm persegi. Itu luas juringnya. Sekarang luas tembereng AB. Luas tembereng berarti luas juring dikurangi segitiga. Luas juringnya ini tadi berapa? 104,66 dikurangi luas segitiga AOB 48. Jadi luas temberengnya sama dengan 56,66 cm persegi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, contoh soal lagi. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Diketahui luas juring AOD 220 cm persegi. Luas juring BOC adalah. Nah, kita bisa memakai ini perbandingan antara sudut yang diketahui. Tadi kan memperbandingkan antara sudut juring dengan sudutnya satu putaran penuh. Sekarang memperbandingkan dengan dua sudut juga bisa. Dengan catatan luasnya yang satu juringnya diketahui. Kalau tidak diketahui ya tidak ketemu. Oke, kita jawab. Luas juring BOC kalau kita bandingkan itu dibanding luas juring AOD. Luas juring BOC ini dibanding luas juring AOD. Sudah ya. Sekarang sudutnya. Sudut BOC itu 45, berarti 45 derajat dibanding sudut AOD ini 60, berarti 45 derajat banding 60. Sekarang kita substitusikan yang diketahui. Yang kita carikan luas juring BOC. Luas juring BOC dibanding luas juring AOD itu 220 ya yang diketahui. Sama dengan ini bisa disederhanakan menjadi 3/4 ya. Jadi luas juring BOC sama dengan 3 dikali 220 dibagi 4. Jadi luas juring BOC sama dengan 660 dibagi 4, ketemu 165 cm persegi. Nah, seperti itu.
Jadi nggak harus 360 derajat. Jadi lihat-lihat soalnya juga. Oke, kita lanjut. Sudut di antara dua tali busur. Tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Misalkan tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Itu berlaku sudut AED. Ini ya, sudut AED sama dengan sudut ACD. Kalau mencari sudut AED ini itu sama dengan sudut ACD ditambah sudut BDC. Jadi saling ini ya, bertolak ya. Kalau mencari sudut AED itu sama dengan ACD ditambah BDC. Nah, seperti itu. Atau juga bisa sudut AED sama dengan setengah dari jumlah sudut AOD, ini AOD ditambah sudut BOC, setengahnya. Jadi sudut AED sama dengan setengah dari sudut AOD ditambah BOC. Ditambah dulu baru dikali setengah. Kalau tali busur berpotongan di luar lingkaran, misalkan gambarnya seperti ini, itu berlaku sudut AED, ini sudut AED yang keluar ya, sudutnya AED itu sama dengan sudut ACD. ACD ini dikurangi sudut BDC. BDC ini sudut BDC. Jadi sudut AED yang keluar itu sama dengan sudut ACD. ACD ini ya, sudut apa ini? Sudut keliling. ACD dikurangi BDC. Seperti itu. Atau juga bisa sudut AED itu sama dengan setengahnya dari sudut AOD dikurangi sudut BOC. Jadi sudut AED ini yang keluar dari lingkaran ini ya, sama dengan setengahnya dari sudut AOD ini dikurangi sudut BOC. Ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ada dua. Yang pertama garis singgung persekutuan dalam, yang kedua garis singgung persekutuan luar. Oke, untuk yang garis singgung persekutuan dalam, misalkan ada dua lingkaran ya, yang jari-jarinya berbeda. Ini misalkan jari-jarinya R besar, yang lingkaran yang kecil ini jari-jarinya R kecil. Nah, garis singgung persekutuan dalam itu ini. Nah, yang berwarna biru itu ya, GSPD, garis singgung persekutuan dalam. Kalau kita cari panjangnya seperti ini caranya. Misalkan jarak antara titik pusat lingkaran yang besar dengan titik pusat lingkaran kecil itu J misalkan. Terus jari-jari lingkaran kecil itu dipindah ke sini ya. Panjangnya tetap sama, cuma dipindah ke sini. Jadi nanti itu panjang dari titik pusat ke pojok sini itu R besar ditambah R kecil. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita tarik garis antara yang R tambahan ini ke R yang asli, nah maka terbentuk seperti ini. Itu garis D misalkan. Ini terbentuk segitiga siku-siku. Jadi kalau mencari garis singgung persekutuan dalam yang berwarna biru itu, kita bisa mencari nilai panjang D nya ini ya. Nah, itu sama panjang kan ya.
Nah, kalau D ini berlaku Pitagoras. Ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di R ini. Jadi sisi miringnya yaitu J. Berlaku J kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah atau dalam kurung R ditambah R kecil dikuadratkan ditambah D. Nah, seperti itu. Karena kalau kita cari garis singgung persekutuan dalam berarti kita mencari D. Jadi D kuadrat, teorema Pitagorasnya D kuadrat sama dengan J kuadrat. Karena J ini sisi miring ya, dikurangi sisi yang ini adalah R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, seperti itu. Kemudian ada garis singgung persekutuan luar. Misalkan ini ada sebuah lingkaran dengan jari-jari R besar, kemudian ada lingkaran kecil dengan jari-jari R kecil. Nah, misalkan R-nya ini, R besarnya saya kurangi dengan R kecil biar jadi segitiga siku-siku. Misalkan R besarnya ini saya kurangi dengan R kecilnya ya. Nah, seperti ini. Terus, nah ini saya hubungkan ke sini. Ini adalah garis singgung persekutuan luar. Misalkan panjangnya adalah L, misalkan garis singgung persekutuan luarnya itu adalah L. Terus kalau kita hubungkan antara jari-jari yang ini ya, yang kecil ini, terus ke pusat, titik pusat lingkaran yang kecil, nah itu panjangnya sama dengan garis singgung persekutuan luar yang berwarna hijau itu. Kemudian saya hubungkan titik pusat lingkaran besar ke titik pusat lingkaran kecil. Nah, maka jadi segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini ya. Berarti sisi miringnya yaitu J. Sisi miringnya J. Berarti kalau kita mencari garis singgung persekutuan luar atau L itu bisa pakai Pitagoras. Teorema Pitagorasnya berarti L kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi dalam kurung R besar dikurangi R kecil. Nah, kalau persekutuan dalam tadi R-nya ditambah. Karena nah seperti ini, karena ditambah panjangnya jari-jarinya ditambah R kecil ini jadi keluar dari lingkaran agar bisa membentuk segi tiga siku-siku. Kalau garis singgung persekutuan luar ini dikurangi biar membentuk segitiga siku-siku seperti ini, maka bisa dihitung dengan teorema Pitagoras. Oke, contoh soal. Diketahui jarak kedua pusat lingkaran adalah 37 cm jika jari-jari kedua lingkaran masing-masing 8 cm dan 4 cm. Tentukan A. Panjang garis singgung persekutuan dalam, B. Panjang garis singgung persekutuan luar. Oke, kita jawab yang A, persekutuan dalam. Jadi D kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi R besar tambah R kecil dikuadratkan. J nya ini ya 37 ya. J itu jarak titik pusat, kedua titik pusat 37 kuadrat dikurangi jari-jarinya berapa? 8 dan 4. Berarti dikurangi 8 tambah 4 dikuadratkan. Dijumlah dulu ya, jangan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya boleh sih, sama saja. Oke. 37 kuadrat sama dengan 1369 dikurangi
8 tambah 4 12. 12 kuadrat 144. 1369 kurangi 144 sama dengan 1225. Nah, ini masih dalam bentuk D kuadrat. Kalau D saja berarti akar 1225 sama dengan 35 cm panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Sekarang garis singgung persekutuan luar. L kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi dalam kurung R besar kurangi R kecil dikuadratkan. Oke, J kuadratnya berarti 37 kuadrat dikurangi R besarnya 8 dikurangi R kecilnya 4 dikuadratkan. 37 kuadrat 1369 dikurangi 8 kurangi 4 itu 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi 1369 kurangi 16 sama dengan 1353. Maka L saja itu sama dengan akar 1000 L saja itu sama dengan akar 1353. Nah, ini bilangan irasional ini. Tidak bisa dinyatakan dengan pecahan bilangan bulat. Jadi hasilnya ya seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Dan yang terakhir kita melukis garis singgung persekutuan dua lingkaran. Oke, caranya sebagai berikut. Oke, kita akan menggambar garis singgung persekutuan dua lingkaran. Yang pertama, garis singgung persekutuan dalam. Alat yang diperlukan adalah jangka, penggaris, pulpen, dan pensil. Oke, untuk tahap pertama kita buat lingkaran terlebih dahulu. Buat dua lingkaran ya, yang ukurannya berbeda. Oke, dikasih titik pusat. Terus lingkaran kedua titik pusatnya B. Kemudian hubungkan titik pusat A dan B ini jadi suatu garis. Terus cari garis tengahnya dengan cara seperti ini. Kalau kalian perkirakan tengah-tengahnya di sini, berarti kalian tambah sedikit jaraknya. Misalkan di sini dari A ke sini. Kalau B dari sini ke sini. Pokoknya yang agak jauh dari tengah-tengah. Oke, misalkan dari A saya cari di sini, lebih kan ya. Kalau diperkirakan tengah-tengahnya di sini. Oke, setelah itu bikin tanda seperti ini. Terus kalian pindah jarum jangkanya ke pusat B, tetapi ukurannya usahakan tetap tidak berubah. Oke, tentukan titik potongnya. Nah, ini sudah ada titik potongnya. Setelah itu kalian garis dari titik potong tadi. Nah, ini akan diperoleh titik tengah, misalkan C, titik C. Selanjutnya buatlah lingkaran dengan jari-jari AC. Buat lingkaran dengan jari-jari AC. Berarti pusatnya di C.
Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, silakan buat busur dengan jari-jari R besar ditambah R kecil. Kalau misalkan ini dari sini ke sini itu R besar, kalau ini ke sini R kecil, berarti R besar ditambah R kecil itu caranya seperti ini. Letakkan di pusat B yang menunjukkan panjang R kecilnya ya. Nah, seperti ini. Setelah itu pindah jarum jangkanya di ini. Ini kan R besar, dari sini ke sini R besar. Ditambah R kecil, berarti letakkan jarumnya di sini. Kasih tanda. Misalkan tandanya di sini. Terus buat lingkaran yang jari-jarinya R besar ditambah R kecil tadi. Oke, buat lingkaran, buat busur sampai memotong lingkaran tengah tadi ya. Oke, kasih tanda titiknya di sini terus dan di sini. Setelah itu kasih nama, misalkan E dan F, terus kalian garis dari titik A ke E. Terjadi perpotongan. Ini kasih nama G. Terus ini digaris juga A ke F, ada perpotongannya juga, kasih nama H. Oke, setelah itu kita akan menentukan titik potongnya di lingkaran kecil untuk menentukan panjangnya garis singgung dalam dengan cara letakkan jarum dari E ke B. Nah, seperti ini ya, dari E ke B. Setelah itu pindah, usahakan jangan berubah ininya, ukuran jangkanya. Pindah jarum jangka ke G. Setelah itu kasih tanda di sini. Kasih tanda ini ya. Kasih nama I. Terus pindah, jangan rubah ukurannya. Jarumnya dari H, kasih tanda sini, sama kayak tadi ya. Kasih nama J. Oke, setelah itu kita garis dari titik H ke J. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Yang agak tebal ya, garis singgung persekutuan dalam. Misalkan dijadikan segitiga siku-siku, berarti gini, hubungkan titik J ke B ini ya, kemudian tarik F ke B. Nah, sudah jadi segitiga siku-siku. Tarik F ke A. Dan jarak titik pusatnya tadi A ke B. Sudah jadi. Kalau misalkan mencari HJ itu kan HJ garis singgung dalam. Untuk mencari HJ menggunakan Pythagoras, berarti HJ itu kan sama dengan FB, segitiga
FB itu segitiga siku-siku. Berarti kalau kita mencari garis singgung persekutuan dalam atau HJ, itu cari panjangnya FB saja. Jadi FB kuadrat itu sama dengan sisi miring dari sini, yaitu AB. AB itu sisi miring. Berarti FB sama dengan AB kuadrat dikurangi AF. Nah, seperti itu teorema Pitagorasnya. Oke, selanjutnya melukis garis singgung persekutuan luar. Oke, buat dua lingkaran yang ukurannya berbeda. Titik A, titik pusat A, terus kemudian yang lingkaran kecil titik pusat B. Kemudian hubungkan dari titik pusat A ke titik pusat B. Oke, setelah itu sama kayak tadi, cari titik tengahnya dengan cara seperti tadi, atau dari A juga boleh. Perkirakan jaraknya lebih dari tengah-tengah, misalkan dari sini, kemudian pindah jarumnya ke pusat B. Tentukan titik potongnya. Setelah itu garis ini ya, titik potongnya hubungkan, maka diperoleh titik C. Titik C, dari titik C ini buat lingkaran dengan jari-jari AC. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bikin lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Diukur dulu jari-jarinya. Kalau sudah, pindah ke pusat A. Jadi seperti ini ya. Oke, setelah itu hubungkan titik ini ada titiknya ya, diperoleh titik ini. Misalkan DE, titik DE. Hubungkan A ke E. Ini. Perpanjang sampai keluar dari lingkaran. Ini juga. Oke, setelah itu cari titik potong di lingkaran kecil ini dengan cara ukur jarak dari D ke B. Ukur jarak dari D ke B. Setelah terukur, silakan dipindah. Oke, ada titik lagi ini. H, misalkan ini I. Oke, setelah itu kalian ukur panjangnya dari D, titik D ke B. Setelah itu pindah jarumnya ke titik H. Dari sini kasih tanda di lingkaran kecil.
Terus pindah jarum jangkanya ke titik I. Sini. Lakukan sama kayak tadi. Nah, setelah itu garis. Nah, ini adalah garis persekutuan luar antar dua lingkaran. Nah, seperti ini. Ya, itu saja materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.